Yang jauh mendekat, yang dekat merapat, sudah rapat kita berangkat. Jumpa lagi dengan kalian. Adik-adik, seperti janji kakak sebelumnya, di video kali ini kita akan belajar tentang grafik fungsi trigonometri dengan konsep ABC plus CD. Nah, kayak gimana sih tuh? Nanti kalau udah tahu, udah pasti gampang banget ya. Pokoknya di kuantum mah pasti gampang ya. Oke? Udah gak sabaran ya? Oke, kalau gitu langsung kita mulai aja ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang sesungguhnya, kakak mau review dulu tentang grafik fungsi trigono ya. Seperti yang di video yang sebelumnya, kita sudah belajar bahwa grafik yang pertama, grafik Y sama dengan sin X ya. Gambarnya seperti ini ya. Ini adalah sumbu Y, ini adalah sumbu X. Kita cari dulu 360-nya di sini. Lalu dibagi 2, maka ini pasti 180. Di antaranya adalah 270, di sebelah sini adalah 90. Oke? Nah, lalu di sininya angka 1, di sininya 0, di sininya min 1. Tinggal kita gambar. Jangan lupa grafik sin itu selalu dari 0 ke 1 ya. Maka kita bikin dulu ancar-ancarnya di sini. 1. Sin 180 0. Sin 270 dia di min 1. Seperti itu ya. Sehingga nanti gambar enak. Tinggal kita tarik satu fase, 2 fase, 3 fase, 4 fase. Ya. Terciptalah sebuah gelombang. Satu buah gelombang, satu kali jalan gelombangnya sampai di sudut 360 derajat. Ya, itulah grafik fungsi Y sama dengan sin X. Sekarang kita masuk ke Y sama dengan cos X. Nah, untuk Y sama dengan cos X itu mirip sekali dengan sin. Cuma bedanya dia terbalik. Secara nilai ya, secara gambar juga ya nanti kita lihatlah ya. Ini sumbu Y, ini sumbu X, lalu ke 360-nya sini ya. Bagi 2 sekitar sini 180, di sini 270, di sininya 90. Di sini adalah 1, di sini 0, di sini min 1. Nah, yang perlu kamu ingat adalah kalau grafik Y sama dengan cos X atau grafik cos, maka dia dari 1 ke 0. Berarti kita harus lihat 1 ke 0, habis itu 0 ke min 1. Berarti pada saat 180 lah dia nilainya min 1. Habis itu balik lagi ke 270, habis itu baru ke 360-nya di 1 lagi. Berarti kurang lebih ancar-ancarnya segini lah. Nah, tinggal kita gambar. 1 fase, 2 fase, 3 fase, 4 fase. Betul ya? Nah, inilah grafik fungsi dari Y sama dengan cos X. Nah, tinggal yang berikutnya yaitu grafik Y sama dengan tangan X. Nah, kalau Y sama dengan tangan X ya, kenapa kemarin kakak juga nggak bawain? Karena ingat, grafik tangan itu dasarnya kan tangan itu sin per cos. Jadi kalau sin dapat, cos dapat, tangan pasti dapat. Nah, sekarang kakak tunjukkan grafik tangan ya. Kalau grafik tangan itu grafik yang paling gampang. Misalkan ini X, ini 360 bagi 2 berarti 180, ini 270 dan ini 90. Nah, pertama kita buat dulu garis putus-putus di 90 ya. Lalu kita buat garis putus-putus lagi di 270. Kak, untuk apa Kak? Nanti juga tahu ya. Nah, kita lihat nilai-nilai tangan itu kan dari sudut 0, tangan 0, 0, tangan 30 sepertiga kali 3, tangan 45 1, tangan 60 akar 3, tangan 90 tak hingga. Artinya angkanya juga naik. Maka kalau kita lihat grafiknya nanti akan seperti ini.
dia akan terus naik tapi tidak pernah menyentuh garis ini. Paham ya? Nah, sementara kalau selanjutnya berarti dia mulainya dari bawah. Kakak panjangin sedikit. Nah, dia mulainya dari bawah. Dari minta hingga, ini kan min ya, daerah bawah kan negatif. Dari minta hingga menuju 0, habis itu balik lagi tak hingga. Setelah itu, yang ini gimana? Sama, dari minta hingga menuju 0. Kalau kamu perhatikan dari 3 karakteristik grafik sin x, cos x sama tan x ini, ternyata y sama dengan sin x, dia menyelesaikan satu kali gelombang, ya. Satu kali gelombang itu 360 satu kali, ya. Sementara cos juga sama, ya. Jadi sin dan cos dia dalam interval 360 itu satu kali gelombang. Dapat ya? Cos juga begitu ya. 360 satu kali gelombang. Sementara kalau tangan berbeda. Dia hanya cukup di 180 sudah selesai. Atau kalau kamu mau tarik gambar ini pindahin ke sini, ini intervalnya adalah 180. 90 ke 270 kan 180. Artinya dalam interval 180 grafik tangannya sudah udah selesai satu gelombang, ya. Paham ya? Nah, seperti ini. Jadi ini adalah reviewnya. Nah, supaya apa? Supaya kamu enak nanti masuk ke sininya. Paham ya? Oke, sampai sini dulu. Kamu boleh catat, kamu dapatkan feel-nya, kamu rasain. Habis itu kita lanjut ke bagian selanjutnya. Baik adik-adik, sebelum kita lanjut ya, ada sedikit cemilan nih dari kakak ya. Ada 3 soal, masing-masing 1, sinnya 1, cos 1, tangan 1. Nah kita lihat, sin 240. Kemarin kita udah belajar tentang bagaimana nilai sin dan cos di trigonometri tapi sampai 360. Ya, kakak sudah bilang bahwa cukup 5 angka itu aja, sama setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Cukup 5 angka itu aja. Dan ternyata terbukti itu ya. Nah sekarang kita lihat sin 240, langsung connect sin 240. Kalau kita pakai fase, maka dari sudut pandang kamu gambarnya begini. 1 fase 90 derajat, 2 fase 180, 3 fase 270. Nah ini 240, berarti dia ada di fase ketiga. Dalam hal ini kalau di Cartesius ada di kuadran 3. Berarti sin ya, nilai sin yang ada di kuadran 3. Lihat, 240 itu lebih dekat ke 270 apa lebih dekat ke 180? Iya betul, lebih dekat ke 270. Berarti nilainya mendekati min 1 atau mendekati 0? Mendekati min 1, betul ya? Berarti yang mendekati min 1 apa? Iya betul, angkanya adalah setengah akar 3. Maka tanpa perlu repot-repot, apalagi pakai rumus-rumus, ini cukup kita tulis sama dengan min setengah akar 3. Cepat, betul ya? Makanya pemahaman grafik ini penting. Oke, lalu yang berikutnya cos 150. Nah ini juga sama. Gimana ngeliatnya? Kita lihat grafik lagi-lagi. Cos 150 berarti lihat, 1 fase 90 derajat, 2 fase 180. Yang dikatanya cos 150 berarti dia ada di sini dong, di kuadran 2. Berarti set 150 itu lebih dekat ke min 1 atau lebih dekat ke 0? Iya betul, lebih dekat ke min 1. Berarti angkanya berapa? Lihat, ini kan mirip ya. Mirip kayak apa nih? Mirip kayak grafik sin, lihat. Berarti kalau dari 0 ke min 1 ya, kita bisa langsung lihat set. Berarti ini angkanya berapa nih? Coba ingat, min setengah akar 2, min setengah akar 3, baru min 1. Berarti kalau cos 150 jawabannya pasti min setengah akar 3. Gampang kan? Nah, kalau kamu nanti sudah terlatih dengan grafik, itu kamu akan begini doang kalau kamu soal. Apa? Sin. Oke.
Nah, jadi palanya yang main, bukan lagi tangan. Awal-awal tangan kan, lama-lama pala. Wih, langsung dapat jawabannya. Oke? Paham ya? Nah, yang terakhir adalah tan 120. Nah, kita lihat. Tangan 120 berarti kalau lihat sudut dia di sini ya, kurang lebih ya. Nah, kita lihat. Tangan 120 ada di sini. Di sebelahnya ada pasti 135. Di sebelahnya pasti ada 150. Kalau kita lihat nilai-nilai tangan ya, nilai-nilai tangan kalau dari bawah berarti dari min 1 terus kok dari min 1 dari minta hingga min akar 3 berulang gitu ya. Minta hingga min akar 3 min 1 min sepertiga akar 3 baru 0 kan gitu. Nah, angka 120 ini kan masih dekat sama 90. Berarti kalau 90 itu minta hingga dan yang di sebelahnya 90 adalah min akar 3, maka bisa dipastikan tangan 120 adalah min akar 3. Jadi jawabannya adalah min akar 3. Selesai ya. Nantinya kamu akan terlatih ngelihat soal seperti ini, nggak nyampe 10 detik langsung dapat jawabannya tanpa nyoret, tanpa coret-coretan ya. Itulah kekuatan grafik. Sampai sini paham? Oke, kalau begitu setelah ini kita akan langsung masuk ke materinya ya. Check it out. Oke adik-adik ya, kita lanjutkan ke materi yang sesungguhnya. Tadi kakak udah tunjukkan 3 contoh grafik trigono, Y sama dengan sin X, cos X, dan tangan X. Nah, untuk memahami konsep ABC dan CD itu kakak ambil perwakilan salah satu aja. Dalam hal ini kakak ambil grafik fungsi Y sama dengan sin X atau grafik sin ya. Nah, ini adalah contoh grafik sin patokan. Artinya grafik sin yang normal ya, yang umumnya ini. Artinya apa? Dia sampai satu gelombang itu sampai 360 ya. Lalu nilai tertinggi gelombangnya atau nilai maksimum, nilai puncak, nilai maksimumnya ada di 1 dan nilai minimumnya ada di min 1 ya. Jadi ini adalah grafik fungsi Y sama dengan sin X atau grafik sin yang standar lah gitu kira-kira. Nah, sekarang kakak mulai dari yang pertama. Yang pertamanya kita bahas tentang Y sama dengan B kali sin X, atau sering disebutnya Y sama dengan B sin X. Nah, kita lihat Y sama dengan B sin X, artinya ada sebuah angka di depan sinnya ya, dalam hal ini dikali dong. Nah, biar langsung nyambung, kakak langsung ambil contoh aja. Y sama dengan 2 sin X. Nah, waduh kak, itu gimana? Wah, itu gampang. Karena ternyata kalau kita terjemahkan ini dengan gambar itu akan jauh lebih mudah. Tapi sebelum ke gambar, kakak coba tes sama kamu. Kamu mau sudutnya berapa? Misalkan sudut yang paling enak aja 90, karena sin 90 itu 1. Berarti ini akan berubah jadi, ini contoh aja ya, contoh. Berarti ini akan berubah jadi Y sama dengan 2 dikali sin 90. Berarti Y sama dengan 2 dikali sin 90 kan 1. Berarti Y nya sama dengan 2. Artinya secara koordinat ketika sudutnya 90 derajat, nilai Y nya sama dengan 2. Dapat ya? Nah, itu secara aljabarnya. Kalau secara gambar, kita lihat. Nah, biar kelihatan kakak usahain sejajar buatnya, biar nanti langsung kelihatan bedanya apa ya. Oke, ini Y, ini X ya, kira-kira sampai sini ya. Ini 360, lalu separuhnya kira-kira di sini 180, ini 270, yang ini adalah 90. Nah, di sini kakak spoiler dikit, kakak buat di sininya 1, di sini 2. Oke, di sini min 1,
Di sini min 2. Nah, kalau tadi di grafik Y sama dengan sin X itu adalah puncaknya di 1 karena sin 90 adalah 1, ternyata di grafik ini puncaknya tidak di 1 tetapi di angka 2. Nah, coba kita lihat tadi, cocok nggak pada saat 90 derajat X-nya, maka Y-nya 2. Berarti puncaknya di sini. Maka otomatis pada saat 180 dia 0, pada saat 270 berarti min 2. Kurang lebih di sini ya. Tinggal kita gambar. Turun lagi ke bawah, baru dia ke 0 lagi ya. Waduh, ini kok begini. Oke, ya kurang lebih lah ya, mewakili ya. Paham ya? Jadi apa yang terlihat di sini? Ternyata nilai B atau sebuah angka di depan sin itu mempengaruhi istilahnya namanya amplitudonya. Jadi kalau gelombang itu begini, maka amplitudo itu membuat gelombang jadi lebih tinggi gitu. Paham ya? Kalau dipakai tinggi lagi, wah jadi begini. Seperti itu. Gampang. Jadi kalau angkanya B-nya 2 berarti dia pasti puncaknya ada di 2. Kalau Y sama dengan 3 sin X berarti puncaknya ada di 3. Minimumnya ada di min 3. Seperti itu. Gampang kan? Nah, itu bagian yang pertama. Oke, baik adik-adik. Tadi udah paham ya. Jadi kalau B sin X ya artinya angka di depan sin yang mengalihkan ke sinnya itu mempengaruhi amplitudonya ya. Nah, sekarang kita bahas tentang Y sama dengan sin CX. Ya. Nanti kamu akan kakak rangkai di akhir bahwa sebetulnya ini apa. Nah, sin CX ini artinya C itu adalah sebuah angka yang mengalihkan dengan X. Oke, yang dikali dengan X. Misalkan Y sama dengan sin berapa nih? 2X misalkan gitu. Y sama dengan sin 2X. Artinya kalau tadi Y sama dengan sin X itu kan berakhir di 360. Artinya setelah 360 gelombangnya selesai satu kali jalan. Oke. Nah, karena 2X itu sama dengan 360, kita lihat, maka X-nya sama dengan berapa? Karena 2X itu sama dengan 30, kakak tulis dulu deh. Karena 2X sama dengan 360, maka X-nya sama dengan 180. Oh, berarti sama aja kayak sudutnya itu 180 aja. Berarti 360-nya itu ada di 180. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah kalau tadi satu gelombang itu selesai di 360, ini satu gelombang selesainya di 180. Kebayang nggak? Jadi kira-kira gambarnya seperti ini. Nah, kurang lebih lah mewakili. Kak, diterusin boleh nggak? Boleh. Berarti kalau diterusin ya tinggal terusin aja. Paham ya? Nah, inilah yang dibilang satu gelombang sudah selesai di interval 180 derajat. Jadi mulai terasa nggak nih? Oh, kalau Y sama dengan X, coba lihat polanya. Y sama dengan X, Y sama dengan sin X, itu satu gelombang sampai 30. Y sama dengan sin 2X, itu satu gelombangnya bisa 80. Berarti kalau kakak tanya Y sama dengan sin 3X, kamu pasti bisa jawab. Sampai sudut berapa, interval berapa gelombang satu putaran sudah selesai? Iya, ada yang mulai nebak-nebak. Iya, betul ya. Y sama dengan 3X itu berarti di 120. Jadi 120 derajat dia sudah selesai. Maka kalau dalam interval 360 ada berapa gelombang? Kalau yang Y sama dengan sin 3X ada 3 gelombang. 1, 2, 3. Kalau yang ini sin 2X berarti ada 2 gelombang, 1, 2. Paham ya? Nah, itulah fungsi dari si C. Kita udah belajar 2 nih. Tadi B adalah amplitudo.
Nah, kalau C ini berarti banyaknya gelombang, gitu. Udah kelihatan langsung ya. Nah, adik-adik kalau kamu jeli sebetulnya yang itu juga sebenarnya BX apa sin CX juga, cuma kebetulan C-nya 1, jadi nggak dihitung tuh ya. Begitu juga yang amplitudo tadi, sebetulnya kalau ada nih kayak ini nih, Y sama dengan sin X, sebetulnya dia Y sama dengan 1 kali sin X, artinya B-nya itu 1. Ya, dapat ya? Jadi makanya nggak berpengaruh apa-apa. Begitu juga dengan yang ini. Paham sampai sini? Nah, kalau udah paham, coba kamu catat, kamu rasakan, habis itu kita lanjut ke bagian berikutnya. Baik adik-adik, ya, tadi kita sudah bahas tentang B, nilai B itu amplitudo, lalu nilai C itu ada berapa banyak gelombang. Sekarang kita gabungkan sin CX plus D. Ya, mungkin ini menjawab juga kenapa C dan CD. Artinya ini satu kesatuan, ya, karena saling berpengaruh. Nah, di sini kakak udah kasih contoh biar lebih gampang. Berarti Y sama dengan CX plus D, C-nya itu 2, D-nya ada 30, ya. Berarti contoh soalnya adalah Y sama dengan sin 2X min 30. Nah, ini gak usah ribet-ribet, kita anggap aja yang di dalam kurung ini adalah X. Oke. Nah, kalau dia X, Y sama dengan sin X, tutup. Berarti kan mulai dari 0, seperti grafik ini dong. Ya. Nah, lalu satu interval 360 dia satu gelombang. Nah, sekarang karena ini kita anggap X, maka ini seolah-olah kita anggap 0. Berarti inilah senjata utamanya. Maka ingat, ini adalah nyawanya. Berarti 2X min 30 itu harus sama dengan 0. Berarti 2X sama dengan 30, maka X sama dengan 15. Ingat, kita hanya butuh dapat X-nya berapa? 15. Maka kita tahu startnya dari mana. Ini maksudnya adalah mulainya yang biasanya grafik itu dari 0, ini mulainya geser 15 derajat ke kanan. Gitu. Paham? Berarti ini geser juga dong? Iya, geser jadi 105. Ini geser juga jadi 195. Ini geser juga jadi 285. Ini geser juga jadi 375. Jadi kalau kamu ngebayangin ini adalah grafik Y sama dengan sin X, dia mulai dari 0, tapi yang ini mulainya dari 15. Jadi geser, set gitu. Kebayang ya? Kebayang ilustrasi ya? Nah, sekarang setelah kita udah dapat mulainya, kita balik lagi ke sini. Ini kan 2X. 2 berarti dia satu interval 360 harus ada 2 gelombang. Berarti kita lihat dari sini, anggap aja ini 0-nya. Berarti ini 180-nya. Berarti sampai sini dia udah selesai satu gelombang. Berarti gambarnya jadi seperti ini. Ya, kita lihat sini ya. Set. Nah, seperti itu. Lalu ini naik lagi. Ya, set. Nah, seperti ini. Ya, kira-kira seperti itu pemahaman dari contoh ini. Ya, Y sama dengan 2X min 30, kita harus tahu dulu X-nya mulai dari mana. Ternyata dapat X 15, berarti mulai dari 15. Lalu karena dia 2X, berarti dia ada 2 gelombang dalam satu interval 360. Sampai sini paham? Oke adik-adik, ya, kita masuk ke bagian terakhir sebelum nantinya kita simpulkan. Dari tadi mungkin kamu bertanya-tanya, tadi kakak udah masukin variabel B, ya, B sin X, lalu B sin CX, ada C di situ, lalu B sin CX plus D, ada D di situ. Artinya B ada, C ada, D ada, dan kamu sudah tahu kegunaannya, ya. Kalau B itu melambangkan amplitudo, kalau si C itu ada berapa gelombang, ya, berapa banyak gelombang. Lalu kalau CX plus D digabung itu melambangkan mulainya dari mana sekaligus berapa gelombang. Nah, ada huruf yang belum masuk, yang harusnya masuk. Iya betul, yaitu huruf A. Nah, kalau kita lihat contoh di depan, maka di sinilah posisi A. A itu adalah sebuah angka yang ditambahkan dengan keseluruhan fungsi secara utuh. Dapat ya? Jadi sebuah angka sebuah bilangan
yang ditambahkan dengan keseluruhan fungsinya. Maka kalau kamu kalau kamu mau dapat pemahaman yang mudah seperti ini. Pada saat gambar yang ini, kakak gambar ulang di sini, ya. Ini Y, ini X, gitu. Y-nya kakak tambah deh. Kakak tambah lebih tinggi. Nah, dah. Lalu kita gambar dulu yang normal, yang 1, lalu sininya -1, gitu ya. Oke. Nah, biar kamu juga lebih tergambar, kakak buatkan langsung contoh ada angkanya. Y sama dengan 2 ditambah 2 sin berapa nih? 2x plus 30 misalnya. Oke? Nah, kita lagi mau cari tahu nih, Y ini fungsinya apa, betul ya? Si 2 yang di depan ini. Oke? Nah, jadi kalau kita lihat pada saat grafiknya tidak ada si A, begini doang misalnya, maka yang terjadi adalah pergerakan amplitudo gelombangnya, jumlah gelombangnya, lalu mulainya dari mana. Tetapi dia tetap bertahan di sumbu X, betul? Nah, pada saat ditambahkan A, maka A itulah yang mengubah posisi sumbu X-nya atau posisi garis yang menjadi tengah-tengah dari gelombang itu nggak di sumbu X lagi, gitu kira-kira. Nah, disinilah kita mau kenalkan istilahnya bahwa garis yang merupakan tengah-tengah gelombang itulah yang disebut sebagai garis normal. Nah, kebetulan di grafik yang biasa, yang normal, maka kebetulan garis normal itu adalah sumbu X. Ya, jangan terlalu lupa, sumbu X itu adalah Y sama dengan 0. Ya, itulah sumbu X. Nah, ketika kita tambahkan sebuah angka, berapapun itu, katakan dalam kasus ini contohnya angkanya 2, maka garis normal yang tadinya Y sama dengan 0 itu berubah jadi Y sama dengan 2 plus fungsinya. Dapat ya? Jadi garis normalnya berpindah jadi di 2. Nah, biar nggak ketukar sama sumbu X yang 2-nya kakak bikin putus-putus deh. Seperti itu. Paham ya? Nah, ini juga kakak tambahin deh, karena tadi kita minta soalnya kan 2 sin, ya, kakak tambahin Y-nya di sini. Oke, kebayang? Nah, kalau udah kebayang, maka posisi garis normalnya ada di 2, berarti nanti gelombangnya pasti tengah-tengah gelombangnya di sini, gitu. Kita belum lihat fakta yang lain ya, tapi udah kegambar kan? Maksud dari angka yang di depan itu atau si A itu mempengaruhi garis normal, atau lebih tepatnya si A itulah garis normal. Jadi kalau misalkan Y sama dengan 2 plus, berarti garis normalnya 2, bukan 0 lagi. Berarti sebenarnya yang grafik-grafik yang seperti ini sebenarnya garis normalnya ada, A-nya sebenarnya ada, cuma nggak kelihatan. Kenapa? Karena A-nya 0. Coba yang Y sama dengan 0 plus. Ya kalau 0 kan nggak dihitung, betul ya? Nah, sampai sini paham? Kalau paham, ini gambarnya kakak ubah aja sedikit biar lebih dapat feel-nya. Kalau gini gambarnya kurang terasa ya. Jadi satunya kakak geser di sini, ini 2-nya. Nah, ini 3, ini 4, gitu ya. Berarti -1-nya juga pindah sedikit. Ini -1, -2, lalu ini -3 dan -4. Oke? Nah, garis normalnya bukan lagi di Y sama dengan 0 atau bukan lagi di sumbu X, tapi di Y sama dengan 2. Ya, gampangnya inilah. Y sama dengan 2 plus lalala, ya itu lalala tutup dulu. Y sama dengan 2 di mana? Di sini kan? Gitu. 2 plus 2 sin. Ingat, BX, B amplitudo berarti 2. Berarti dia berjarak 2. 1 2 berarti puncaknya nanti di sini. Dapat ya? Maksimum di sini. Berarti minimumnya berjarak 2 juga, berarti minimumnya justru di sumbu X. Tinggal kita pecahkan yang di belakang,
2x plus 30 sama dengan 0. Ingat tadi ya, kuncinya 2x plus 30 sama dengan 0. 2x sama dengan min 30. Oke, jangan plus lah, kakak ganti min aja ya, biar kamu bisa lebih terlihat. Berarti ini 2x min 30 sama dengan 0, maka 2x sama dengan 30, berarti x nya sama dengan 15. Paham ya? Nah, artinya si grafik fungsi sin ini dia mulainya dari 15 derajat. Dan lihat, 2x berarti gelombangnya, satu gelombang itu hanya di interval 180 derajat. Jadi sampai 180 derajat sudah selesai satu gelombang karena 2x. Dapat ya? Berarti langsung kita rancang. Pertama, kita tulis dulu sudut besarnya 360 ya. Kita salin sini lah, enggak apa-apa. Lalu ini berarti 180, ini 270, ini 90 derajat. Paham? Nah, setelah itu karena dia bergeser 15 derajat, berarti kita anggap di sini 15, ini jadi 105, ini jadi 195, ini jadi 285, ini jadi 375. Dan lalu ingat 2x berarti satu gelombang intervalnya 180 derajat. Ya, kalau ini satu gelombang 360. Berarti kalau 180 kayak tadi ya, begini. Oke. Maka di sini yang perlu kita lihat adalah amplitudenya berapa? 2. Berarti nanti puncaknya dari 2. Berarti gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, oke, ya, ini kurang sedikit, dia menyentuh di sumbu x. Nah, seperti itu. Kebayang ya? Nah, inilah gambaran dari grafik y sama dengan 2 plus 2 sin 2x min 30. Ya, ini langsung paket komplit. ABCD-nya ada semua. Ya, biar kelihatan kakak tandain mana ABCD-nya. Ini A-nya. Oke, ini B-nya. Ini A-nya. Ini B-nya. Ini C-nya dan ini adalah D-nya. Dapat ya? Jadi dengan pemaparan ini atau grafik fungsi trigonometri dengan konsep ABC dan CD ya, maka langsung kelihatan. Kamu kalau melihat grafik trigonometri sekarang udah gak bingung ya. Kenapa? Karena kamu udah tahu, oh ini geser 15, pasti ini min ya. Kenapa? Karena justru kalau min malah ke kanan, kalau plus malah ke kiri, dia mundur. Dasarnya gak usah bingung tadi, karena CX plus D harus sama dengan 0. Begitu juga CX min D harus sama dengan 0. Gitu. Ya wajar dia jadi maju karena kan 2x min 30 sama dengan 0. Maka 2x sama dengan 30, x-nya positif, berarti dia ada di depan. Itulah kenapa tadi contohnya kakak ganti jadi min. Tapi kakak yakin kalau soal berikutnya kamu dapat contoh yang plus, dia berubah jadi min, artinya kamu tahu artinya mundur gitu. Dapat ya? Nah, jadi kalau kita simpulkan, maka y sama dengan a plus b sin cx plus d. Kita sudah tahu fungsi dari masing-masing huruf ini. Ya, A itu tadi melambangkan apa? Garis normal, betul. Yang biasanya di sumbu X, dia naik sesuai A-nya berapa, kalau 2 naik ke 2 gitu. Dapat ya? Garis normal itu adalah tengah-tengahnya gelombang. Oke, lalu plus B. B itu apa? B itu melambangkan amplitudo. Ketinggian gelombangnya berapa? Dapat ya? Artinya bukannya kalau di sini 2 sin berarti harus di 2, bukan, tapi jarak dari normal ke puncak gitu, ke maksimum itu harus 2. Gitu. Kebayang ya? Jadi kalau misalkan nanti diganti 3 sin X berarti dari 2 berarti ke 5 gitu. Kebayang ya? Nah, seperti itu. Itu si B. Si CX doang
Iya, berarti dia melambangkan ada berapa gelombang. Dapat ya? Tadi kan kalau sin X berarti satu gelombang 360. Kalau sin 2X berarti satu gelombang sampai 180. Berarti kalau sampai 360 dua gelombang. Artinya C doang ini melambangkan panjang gelombangnya, banyaknya gelombang. Nah, sementara kalau D nggak bisa kita omongin sendirian. Kalau D mesti sepaket. Maka cara bacanya A, B, C, C dan D. Kira-kira seperti itu. Tadi ini melambangkan apa? Mulainya dari mana? Ya, paham ya? Nah, nanti kamu aplikasikan konsep ini ke grafik cost, kurang lebih sama. Itu justru tantangan untuk kamu bisa lebih lihai. Jadi saran kakak, setelah ini kakak akan kasih latihan soal, tapi sebelum itu kamu ulang dulu pemahaman ini, kamu coret ulang di kertas. Lalu kamu udah dapat feel-nya, baru kamu salin yang rapi di buku catatan. Oke? Ya, kita kembali sesaat lagi. Baik adik-adik, kita masuk ke soal yang pertama ya. Soal pertama itu sangat sederhana sebetulnya, kita lihat tentunya bagi kamu yang sudah memahami konsep A, B, C dan C, D ya. Oke, kita lihat. Di sini garis normalnya, oh iya ini kakak lupa tambahin ya, ini X. Ini Y ya. Nah, di sini garis normalnya jelas masih di sumbu X. Berarti tidak ada A-nya. Maka kita langsung bisa tulis Y sama dengan A-nya nggak perlu. Langsung sin dalam kurung gitu ya. Nah, ininya belum ketahuan, kita lihat nanti. Ya, yang pasti ini bisa ada angka 1 atau lebih ya. Kita lihat sekarang. Nah, kita ngeceknya di mana untuk ngecek si B? Si B kita cek dari amplitudo. Lihat. Oh, ternyata dia nyampenya 3, bukan 1. Berarti ada A-nya, ada B-nya, yaitu di 3. Dapat ya? Lalu lihat, ini pi per 2, maksudnya apa? Pi per 2 masih ingat kan? Jadi dalam trigonometri kalau pi itu artinya 180 derajat. Berarti kalau pi per 2 berarti 90. Lihat, satu gelombang 180 derajat. Berarti udah jelas pasti 2x, betul ya? Karena kalau x, sin x itu pasti sampai 360. Karena sampai 180 berarti sin 2x. Nah, kita lihat berarti sini udah bisa kita isi sin 2x. Pertanyaannya ada plus D atau min D-nya nggak? Kita lihat mulainya geser nggak? Enggak, mulai dari 0. Berarti inilah grafik fungsi dari gambar tersebut. Jawabannya adalah Y sama dengan sin 3 sin 2x. Mudah bukan? Kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Sama perintahnya, tentukan fungsi dari grafik berikut. Kita lihat ini grafik apa nih? Iya betul, grafik cos ya. Maka di sini langsung kita buat aja. Y sama dengan A plus B cos CX plus D, katakanlah begitu. Nah sekarang kita lihat A-nya ada nggak? Gak ada, betul, karena garis normal itu di sumbu X, berarti A-nya kita buang kan gitu. Dan B-nya ada nggak? Ingat B itu amplitudo. Oh ada, karena biasanya kan dari 1 ke 0, ini 2 ke 0. Berarti amplitudonya 2. Berarti B ini kita ganti angka 2. Betul ya? Cos. Nah lihat, satu gelombang cos itu sampai 360. Ini satu gelombang cos cuma sampai 180. Berarti udah pasti cos 2x, betul ya? Berarti ini kita ganti angka 2. Tinggal lihat mulainya titik awal gitu, yang normal seperti biasa, mulai dari 2 gitu ya. Kecuali kalau mulainya dari bukan dari sini, berarti dia ada pergeseran. Artinya di sini D-nya nggak ada, sehingga kalau mau disalin ulang jawabannya adalah Y sama dengan 2 cos 2x. Nah, nantinya adik-adik ketika kamu sudah mahir, sudah terlatih, kamu nggak perlu lagi bikin-bikin begini. Begitu ngeliat gambar langsung, oh tahu ini mah itu. Gitu. Oh ini sekian, 2 sin 3x plus 50 langsung tahu gitu. Paham ya? Oke, kita ke soal berikutnya. Oke, kita masuk ke soal nomor 3. Nah, kita lihat di sini menarik ya.
Kita coba tes nggak pakai nulis A B C C D nya ya, nggak perlu. Kita lihat aja bahwa dari sini terlihat gejala-gejalanya udah kelihatan. Coba perhatikan, ternyata tengah-tengah gelombangnya nggak di sumbu X, garis normalnya nggak di sumbu X tapi di satu. Berarti udah tahu ini grafiknya apa, sin apa cos? Sin ya. Berarti ini udah pasti Y sama dengan 1 plus. Kenapa? Karena naiknya 1 gitu ya. Plus, kita lihat sinnya amplitudonya berjarak 1. Oh, berarti dia yang biasa nih, yang normal. Berarti 1 plus sin. Artinya B-nya nggak ada. Betul ya? Lalu kita lihat ternyata sampai 180 aja udah selesai satu gelombang. Berarti pasti sin 2x. Ada D-nya nggak? Nggak ada karena mulainya dari awal. Kebayang ya? Nah, inilah dia jawaban soal nomor 3. Kamu ulang, kamu resapi, dapatkan feel-nya, maka nanti soal-soal latihan yang akhir pasti bisa kamu libas. Oke? Oke, kita masuk ke soal terakhir ya, soal nomor 4. Nah, di sini soalnya sekarang terbalik. Ada fungsinya, kita disuruh gambar grafiknya. Wah, ini gampang banget. Kenapa? Kita lihat. Fungsinya bilang Y sama dengan 2 plus 3 sin X plus 40. Langsung kelihatan nggak A, B, C, D-nya? Ya. Maka langkah pertama kita gambarin dulu sumbu Y-nya. Ya, perkalian dibutuhnya berapa urusan belakangan. Kita angkat tengah-tengah sini sumbu X-nya. Oke. Nah, sekarang kita lihat A-nya ada nih. Berarti garis normalnya nggak di X. Garis normalnya di 2. Kalau ini kita anggap 1, ini 2 misalkan. Maka inilah garis normalnya. Kebayang ya? Nah, lalu plus 3 sin. B-nya 3. Berarti grafik normalnya biasa 1, ini jadi 3. Berarti lebih lancip gitu ya, lebih tinggi ya. Maka di sini berjarak 3 berarti 3, 4, 5. Nah, ini kita geser. Nah, sumbu Y ini 5. Oke? Lalu kita lihat C-nya ada nggak? Nggak ada, C-nya 1. Berarti dia intervalnya sampai 360. Itu satu gelombang. Sampai 360 derajat. Lalu plus 40. Nah, lihat plus 40. Tadi kan nggak nyawanya apa? Iya betul, nyawanya adalah X plus 40 sama dengan 0. Maka X sama dengan min 40. Artinya dia mulainya nggak dari 0 tapi dari min 40. Berarti tinggal kita tarik ya perkiraan ya di sekitar sini lah. Ya. Sekitar sini nih, min 40. Oke? Nah, berarti nanti mulai dari sini nih ya. Mulai dari sini nih. Sekarang kita gambar dulu di sini 90-nya gimana? Misalkan di sini. Ini 180. Ini 270, ini 360 ya. Oke. Nah, karena dia normal, artinya intervalnya karena dia C-nya nggak ada atau C-nya 1. Berarti jarak satu gelombangnya 3 sampai 360 ya. Karena dia mundur 40, berarti nggak di 360 dong. Berakhirnya di 320 ya, kita perkirakan di sinilah. 270 berarti sekitar sini 320. Berarti ini ikut mundur dong? Ya, ini ikut mundur. Jadi ini kurang 40 berapa? 230 ya. Ini ikut mundur kurang 40 berarti jadi 140. Lalu ini kurang mundur jadi 50. Nah, biar agak kelihatan kita kasih titik warna merah. Ya. Nah, seperti ini. Tekniknya sederhana deh, biar gambarnya bagus ya. Kan ini grafik sin yang mulainya dari sini. Nanti dia amplitudonya kan 3, berarti dia akan ke sana. Kita lihat, kan normal nih, berarti berakhir di sini kan? Berarti ini kita anggap 90-nya. Ini 0-nya gitu, kebayang nggak? 0-nya dimulai dari min 40, berarti 90-nya dari 50, maka ini adalah titik maksimumnya. Sudah? Berarti 180-nya di mana? Iya betul di sini. Berarti ntar dia akan balik ke sini. Ada? Lalu
ini adalah titik minimumnya. Berarti di sini kita harus gambar. Nah, ini menarik nih. Perhatikan. Amplitudonya 3. Garis normalnya 2. Berarti supaya dia berjarak 3 di sini harus berapa? Iya betul, min 1 ya. Min 1. Berarti nanti pas di 270 yang udah geser nih di yang baru yaitu 230, berarti dia ada di min 1. Seperti itu. Oke? Nah, baru nanti terakhir dia akan kembali ke 320. Nah, biasa deh, kalau belum terbiasa mungkin agak-agak ya nggak terlalu dapat banget, tapi dapat lah sedikit-sedikit. Tapi kalau kamu nanti coba pasti kamu akan dapat. Yuk kita mulai gambar. Oke? Dia akan nyampe puncak di sini, lalu dia akan turun lagi sejajar di sini. Berarti dia di sini. Oke? Lalu dia akan mencapai minimum di sini. Dan dia akan balik lagi ke sini. Nah, seperti itu. Inilah gambar grafik dari si soal. Y sama dengan 2 plus Y sama dengan 2 plus 3 sin X ya, berjarak 3 sin X, artinya sampai satu gelombang itu rentangnya 360 ya enggak, dari 320 ke min 40 kan 360 plus 40, makanya dia geser set gitu. Dapat ya? Nah, seperti ini kira-kira. Jadi kakak rasa untuk grafik fungsi trigonometri dengan konsep ABC dan CD pasti kamu sudah dapatkan feel-nya. Baiklah adik-adik, tuntas sudah pembahasan kita tentang grafik fungsi trigonometri dengan konsep ABC dan CD. Sudah kita bedah semuanya dan akhirnya kamu pun juga sudah semakin memahami gitu. Oh, ternyata gitu doang ya. Nanti kamu akan semakin tajam dengan soal-soal latihan dari kakak ya. Oke, cukup sekian kali ini. Terus semangat, terus belajar, terus berjuang karena kita adalah sang juara.